Aksi kocak Soimah bikin Cundamani menangis histeris. Sudah bukan rahasia umum lagi jika kebersamaan Soimah dengan keluarga Denny Caknan selalu menuai canda tawa. Layaknya ibu dan anak kandung, Soimah pun selalu menjamu kedatangan keluarga Denny. Bak anak cucu mantu sedang bertandang di kediamannya. Soimah yang senang dengan kedatangan Cundamani pun langsung gercep gendong. Dan untuk melancarkan aksinya, Soimah ikutan gaya Cunda merangkak. Tapi bukannya senang, Cunda justru menangis histeris hingga membuat Bella Bonita turun tangan. Ayo nyanyi bareng yuk. Lah nangis. Dikira suara gedek. Enggak usah. Gedek, tak seberangi. Gelak tawa pun kian pecah ketika Soimah mengajak Denny dan tim manajemennya untuk bermain games di pendopo. Kali ini Denny menjadi korban keusilan Soimah. 1, 2, 3. Meskipun sebagai tamu, nyatanya Denny tak pernah sungkan-sungkan pada Soimah, termasuk untuk urusan makan. Dengan gayanya yang khas, Soimah pun mengomel agar Denny dan Bella untuk segera menyantap makanan yang telah dihidangkan. Mangan nek kok angele pol urung tau ditapuk nggo duit to. Do mangan sik. Ya aja. Mangan sik, Bel. Niki enak sama. Enak. Iki ya sambel iki gawan saka Mekah. Iki sak mentah. Alhamdulillah bahagia sekali. Bahagianya luar biasa karena ini anak pertama jadi pokoknya bahagia banget lah. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tapi begitu kembali ke rumah, Cundamani justru rewel dan terus menangis. Denny yang banyak akal pun langsung mengambil gitar untuk menghibur Cunda dengan menyanyikan lagu dadakan. Wah, ini sih auto jadi mini album ya pemirsa. Manis sekali kayak Barbie. Senyum. Di rumah mulu. Kemarin kan kerja biasanya setiap hari. Terus hari ini setelah punya Cunda 2 hari sekali lah. 2 in 1. Jadi kerja pulang gitu. Semakin kangen sama anak. Request dari anaknya sih, dari Cundanya sih. Karena kangennya luar biasa jadi pengennya bawaannya tetap pulang aja. Sering pulang ke rumah itu istri juga sudah bahagia sekali. Baru, Solyu Intense Tape Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Suara adalah aset, Irfan Hakim melakukan totok tenggorokan. Presenter kondang yang juga host kontes KDI 2024, Irfan Hakim, harus melakukan totok suara tuntutan pekerjaan. Ya, secara Irfan Hakim tuh super duper sibuk. Lo barang dah di lembur kuring bagus. Jujur nih suaraku tuh kan udah rusak. Jadi kalau orang yang baru ketemu selalu ngomong gitu, kok serak, lagi batuk dan lain sebagainya. Aku bilang akil balik, aku bilang gitu. Padahal ya emang suara itu udah serak. Irfan menjalani totok ini karena suara adalah modal bekerjanya. Bayangin aja, selama sehari Irfan Hakim bisa bekerja dalam 10 jam dan full dengan bicara dari pagi udah cuap-cuap ngomong. Gimana nggak rusak ya suaranya? Suara gitu kan emang dipakai terus itu pagi-pagi jam 5 subuh udah nge-MC. Terus sampai jam 2 dini hari. Jadi bisa dalam satu hari itu bisa 20 jam lebih itu ya kerja dan semua itu pakai suara. Irfan pun mengaku mengenal totok suara karena diajak oleh sahabatnya sendiri Iis Dahlia. Ia merasa perlu melakukan totok suara karena ia sadar suara adalah aset untuk kelangsungan hidupnya dalam bekerja. Udah gitu juga kan gue udah mulai sok-sokan nyanyi ya, nyiptain lagu juga, bikin band skandal juga, gue bikin single juga. Ya udah ternyata ya udah pas dicobain
lumayan lah nambah pede aja gitu. Dan ngomongin aset suara, Irfan gak cukup dengan profesi host. Baru-baru ini ia mendadak membentuk grup band yang diberi nama Band Skandal. Personilnya terdiri dari para karyawan Irfan. Irfan pun totalitas menggunakan suaranya sebagai lead vokal saat menyanyikan lagu perdana berjudul Neng Eni. Plus Skandal kita tuh niatnya akan membuat album ya. Album jadi isinya lagu-lagu Sunda tapi dan musiknya musik ska gitu. Jadi terima kasih MNC TV memberikan tempat dan ruang buat kami untuk tampil. Dua dekade KDI lahirkan titisan King Nazar. Kontes KDI 2 dekade tahun ini sudah memasuki babak 6 besar. Talenta-talenta bintang pun sudah bermunculan. Yang menarik, 2 dekade ajang pencarian bakat dangdut KDI muncul rising star baru. Azril salah satu kontestan KDI 2024 asal Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Digadang-gadang jadi the next King Nazar. Selain kualitas vokalnya yang tinggi mirip Nazar, dengan balutan busana rumbai-rumbai khas King Nazar, Azril menjelma bagai titisan King Nazar. Azril juga nggak menyangka ya dengan membawakan lagu Kecanduan Kamu dan temanya seperti King Nazar itu, ternyata netizen di sana sudah mengira the next King Nazar. Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya seperti King Nazar. Tetapi King Nazar itu cuma ada satu di dunia ini. Ya, kualitas suara Azril memang bukan kaleng. Wajar jika 2 juri bintang, Mama Iis Dahlia dan Bunda Iyet Bustami kepincut, tak meragukan Azril sebagai kandidat bintang KDI tahun ini. Azril memang secara kualitas vokal di sini yang paling menonjol. Saya kadang-kadang suka merinding juga gitu kalau dengar dia nyanyi gitu ya. Awal-awalnya Nazar dia seperti awal-awalnya Nazar. Dia nyanyi itu semua kemampuannya harus dikeluarkan semua. Impian Azril jadi bintang dangdut masa depan terbuka lebar. Apalagi semalam sudah masuk 6 besar. Namun siapa sangka di balik mimpinya jadi bintang dangdut, sempat mendapat rintangan dari ayahnya. Wajar di atas panggung KDI beberapa waktu lalu, bungsu 5 bersaudara dengan lirih meminta maaf dan berjanji akan membawa kedua orang tuanya ke Tanah Suci jika sukses jadi penyanyi. Ini mau kena haji, Azril beli mukenahnya dulu ya mak. Azril ngumpul uang dulu, nanti kalau kita bisa umroh atau haji sama ayah. Amin. Azril janji. Amin. Ya Allah, amin. Amin. Coba buka Azril. Senang sekali lah aku. Tiada mungkin kan bersemi, tiada mungkin kan berbunga. Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Bersaing masuk 5 besar, 6 kontestan KDI diuji tantangan juri bintang. Babak top 6 kontes KDI semalam benar-benar menguji kualitas bintang para kontestan. Untuk menentukan urutan siapa dari ke-6 kontestan, juri bintang paling killer Madam Iyet Bustami turun gunung tes role para kontestan. Pelipur lara. Memang Ral Zapin itu bagaimana mengkombin sargam sama makom. Dan ini mampu. Dan dia mampu. Untuk sampai ke 6 besar ini, tentunya kita juri ya, kita menantikan sesuatu yang wow, karena sudah 6 besar ya. Sesuatu yang di luar ekspektasi malah. Ya, babak 6 besar kontes KDI semalam menguji kualitas vokal 6 kontestan. Iva Bulukumba, Andin Ketapang, Firsa Bangka Belitung, Azril Labuhan Batu, Karen Ogan Ilir, dan Fania Palembang sama mengeksplorasi tantangan yang semakin meningkat dari para juri bintang. Dan yang paling spesial tadi malam,
Keenam kontestan harus melewati tantangan sambung lagu. Mati aku, ayahku tahu, aku sedang berjalan dengan pacarku. Bagaimana caranya memutuskan si dia? Orangnya tak mau ngerti. Yang mekar di taman, jaga dan peliharalah. Jangan engkau lalai terlena dipetik orang. Kalau yang tadi tuh aku tuh surprise juga tuh, artinya ada sesuatu yang berbeza lah ya kan, karena mereka di challenge untuk nyanyi lagu yang mereka belum tahu. Ini itu sesuatu banget sih.